أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزكم الله أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا. Kita masih pada bab a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' wa syahadati an la ilaha illallah faqad faza. Kita masih membahas tentang tafsir amma ba'd kalimat tauhid fa inna khairal hadits yaitu kalimat la ilaha illallah wa khairal hadits. Sudah dibahas beberapa ayat yang berkait dengan kalimat la ilaha illallah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Di antaranya ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah wa kullu bid'atin ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. A'azzakumullah. Mereka yang menyeru atau mereka-mereka yang diseru oleh musyrikin ternyata mereka sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih dekat? Mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka takut terhadap azabnya dan sesungguhnya azab Rabbmu sangat dihindari. Sudah dibahas yang kemarin sudah dibahas ayat yaitu bahwa yang namanya kalimat tauhid adalah tidak beribadah kepada siapapun termasuk orang-orang saleh, tidak berdoa, tidak menyeru kepada orang-orang saleh atau para malaikat atau para nabi. Karena ayat ini menggambarkan bahwa malaikat, nabi-nabi dan orang-orang saleh, para aulia, mereka sendiri sedang mencari jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat lain, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wa la tahwila. Katakan, silakan panggil siapa-siapa yang kalian seru di dunia selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki andil pada kekuasaan Allah ini? Sedikit saja. Mereka tidak memilikinya walaupun sekecil. Tidak mampu untuk menyingkapkan kesusahan-kesusahan. Tidak mampu untuk merubah keadaan-keadaan dengan takdir. Tidak mampu. Ini sifat seluruh makhluk. Tidak mampu merubah apa yang telah Allah takdirkan. Kemudian juga sudah dibahas ayat Allah Subhanahu wa taala yang menafsirkan kalimat tauhid, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi, kecuali yang telah menciptakan aku. Dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Dan kemudian dijadikan kalimat itu sebagai kalimat yang kekal di belakangnya, di keturunannya. La'allahum yarji'un.
Ini juga tafsir kalimat la ilaha illallah. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Aku berlepas diri dari semua sesembahan, semua ma'bud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil ahbar mereka dan ruhban mereka sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Ahbar dengan ruhban. Perbedaannya adalah yang satu ahli ilmu, yang kedua ahli ibadah. Ahbar dengan ruhban. Ahli ilmu ini mereka yang mengerti kitab Taurat, yang mengerti kitab Injil. Ini ahbar. Sedangkan ruhban adalah orang-orang yang dalam keadaan dia ahli di bidang ibadah. Ibadah dan terkenal abid. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka makna ayat ini adalah mereka mengambil pendeta-pendetanya. Mereka mengambil ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikurangi suaranya. Terlalu keras. Barakallahu fikum. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengambil Al-Masih Isa bin Maryam. Wa ma umiru illa liya'budullah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka menyembah, beribadah kepada satu ilah. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ahlul kitab. Bagaimana mereka menjadikan pendetanya sebagai Tuhannya. Bagaimana mereka menjadikan ulamanya atau abidnya, ahli ibadahnya sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam juga sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai Rabb bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru illa liya'budullah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini sebagai tafsir kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Kita lihat makna dari ayat ini. Pertama dari kalimat ahbar adalah humul ulama, ahli ilmu mereka. Sedangkan ahli ilmunya mereka Nasrani seperti Yahudi sama. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka yang mengerti kitab, justru mereka yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Justru mereka membolak-balikan ayat yang telah mereka ketahui. Bahkan menjualnya dengan harga yang murah. Mereka merubah, mengganti, menambah, mengurangi demi keuntungan duniawiyah. Demikian pula ar-ruhban, ahli ibadah. yakni ahli ibadah mereka yang dalam keadaan tidak terbimbing dengan ilmu. Ahli ibadah yang tidak terbimbing dengan ilmu, tentunya mereka terjatuh dalam ibadah bid'ah. Di antara ibadah bid'ah mereka adalah ar-rahbaniyah. Yang Allah katakan, rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim.
Kata Allah, dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan, yang kami tidak wajibkan atas mereka. Kami tidak perintahkan pada mereka. Tetapi mereka mengada-adakannya sendiri. Yaitu rahbaniyah yang kemudian dikenal dengan biarawan dan biarawati. Yang mereka tidak mau mengurusi dunia sama sekali. Hanya ibadah. Sebagian mereka tidak mau keluar dari rumahnya. Sebagian mereka tidak mau memakan daging-daging atau binatang-binatang. Mereka hanya makan daun-daunan. Dan sekian aturan-aturan rahbaniyah. Di antaranya tidak menikah. Itu semua bid'atun muhdatsah. Di agama mereka. yakni kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Berarti ahli ilmunya, ahli ilmu yang rusak. Ahli ibadahnya, ahli ibadah yang rusak pula. Rusaknya ahli ilmu mereka dengan tahrif, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sedangkan rusaknya ahli ibadah dengan kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Kemudian mereka jadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka jadikan sebagai Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-ayah qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu ketika datang kepada Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendetanya dan ahli ibadahnya sebagai Rabb selain Allah. Maka Adi bin Hatim menyatakan, innahum lam ya'buduhum. Mereka tidak menyembahnya. Ini kaum Nasrani tidak menyembah pendeta-pendeta. Maka Nabi menjawab, bala. Innahum harramu alaihimul halal. Wa halalu lahumul haram. Fattabi'uhum. Bahkan kata Nabi, mereka menyembah pendetanya. Bukankah mereka para pendeta-pendeta itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, kemudian kalian mengikutinya? Ketika dijawab, iya, memang demikian keadaannya. Maka Nabi menjawab, dzalika ibadatuhum iyyahum. Yang demikian itu peribadatan mereka terhadap pendeta-pendeta mereka. Yakni memberikan hakut tasyri' kepada pendetanya. Aliran sesat yang mirip dengan Nasrani persis adalah aliran Syiah Rafidhah. Yang menganggap bahwa imam berhak untuk merubah syariat. Imam-imam yang 12 menurut mereka boleh merubah yang halal jadi haram atau merubah yang haram jadi halal. Berarti mereka kaum Syiah Rafidhah memberikan hak pensyariatan kepada imam-imamnya. Dan ini sama dengan kaum Nasrani yang memberikan hak pensyariatan kepada pendeta-pendetanya. Sehingga kalau ada yang mau dirubah, yang halal jadi haram atau haram jadi halal, tinggal dipanggil para pendeta-pendeta besar seluruh dunia, kemudian mereka bermusyawarah. Kemudian bikin perjanjian. Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian terbaru, perjanjian yang lebih paling baru, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka dikatakan oleh Nabi, tilka ibadatuhum iyyahum. Itulah ibadah mereka kepada pendeta-pendeta mereka. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dan dikeluarkan pula oleh Tirmidzi. Dan Tirmidzi menghasankan hadis ini. Dan diriwayatkan pula oleh Abdun ibn Humaid. Dan juga Ibn Abi Hatim. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Berkata As-Suddi. Istansahur rijal. Wa nabadu kitab Allah wara'a zuhurihim. Berarti apa bentuk peribadatan mereka kepada pendeta mereka? Bentuk peribadatan mereka kepada
pendeta-pendeta mereka atau alim ulama mereka adalah dengan meminta kepada manusia hukum-hukum, fatwa-fatwa yang bertentangan dengan syariat. Wa nabadu kitab Allah wara'a zuhurihim, dan mereka melemparkan kitabullah di belakang punggung-punggung mereka. Ini kesesatan Nasrani. Apa kaitannya dengan pembahasan kita? Apa kaitannya dengan pembahasan tafsir la ilaha illallah? Berarti kita mendapatkan faedah penting yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Bahwa ikrar kita dengan mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah, kami mempersaksikan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Maknanya kita mengakui dan mengikrarkan tidak ada yang berhak untuk mengatur syariat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani bahwa tidak ada yang berhak untuk menentukan syariat mana yang halal, mana yang haram kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah Subhanahu wa taala saja al-khalqu wal amru. Al-khalqu penciptaan, dan itu enggak ada yang bisa menandinginya, enggak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, al-amr, urusan. Mana yang halal atau mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan memerintahkan dan melarang dengan izin dari Allah, dengan perintah dari Allah, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak akan berani mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bahkan kalau Nabi mengharamkan sesuatu, walaupun untuk dirinya sendiri, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, Allah tegur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Karena ketika kejadian dengan istri-istrinya yang menyatakan madunya begini, madunya begitu, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Hanya karena mencari keridhaan istri-istrimu, padahal untuk dirinya sendiri. Apalagi kalau beliau berani-berani lancang mengharamkan untuk umat manusia sesuatu yang halal, akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bahkan Allah mengancam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kalau dia berani berdusta atas namaku, kata Allah, akan aku ambil urat lehernya dengan tangan kananku dan akan aku putus urat lehernya. Allah ancam nabinya, dan ini menunjukkan bahwa Nabiullah as-sadiqul masduq, menunjukkan bahwa Nabi adalah untuk mengganti-ganti apa yang Allah tentukan, apa yang Allah syariatkan. Rasulullah SAW hanya menyampaikan, wa ma'alaina illa yang selain Nabi, selain Rasul. Dari mana mereka punya hak untuk merubah yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal? Ya Nasrani, ya Syi'i Rafidhi, dari mana kalian memberikan hakut tasyri' kepada para imam-imam kalian atau para pendeta-pendeta kalian? Berarti mereka melanggar dasar keislaman mereka, yaitu la ilaha illallah. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin sarmati. Walihada qala ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman
Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada satu ilah. La ilaha illahu. Tiada ilah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Fa innal halala ma ahallahu Allah. Yang namanya halal adalah yang Allah halalkan. Wal haram ma harramahu Allah. Sedangkan yang haram adalah yang Allah haramkan. Wad-din ma syara'ahu Allah Ta'ala. Sedangkan agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Yang halal adalah apa yang Allah halalkan. Dan agama Islam adalah apa yang Allah syariatkan. Sehingga tidak bisa seorang pun merasa berhak untuk merubah atau membuat hukum-hukum sendiri. Atau membuat syariat-syariat sendiri, kemudian mengatasnamakan agama. Ini agama. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله فقد اتخذه ربا معبودا وجعله لله شريكا. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa yang mentaati selain Allah dan Rasulnya, atau dia mentaati dan tunduk kepada aturan-aturan yang bertentangan dengan apa yang Allah maukan, dalam keadaan sadar Allah menyatakan halal, dia menyatakan haram, lebih menyatakan atau lebih mengikuti yang menyatakan haram. Allah menyatakan haram, sedangkan orang ini menyatakan halal, lebih mengikuti orang ini yang berkata halal. Maka dia berarti menyembah orang tersebut. Dikatakan siapa yang mentaati selain Allah dan Rasulnya dan berpaling dari mengambil kitab dan sunnah, berpaling dari Quran dan sunnah, dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau mentaati orang tersebut dalam menentang Allah, atau mengikutinya pada apa-apa yang tidak Allah izinkan, maka orang ini telah menjadikan orang tersebut sebagai Rabban selain Allah. Berarti telah menjadikannya sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berarti menjadikannya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika yunafit tauhid. Maka yang demikian bertentangan dengan tauhid. Alladhi huwa dinullahi alladhi dallat alaihi kalimatul ikhlas. Yaitu tauhid yang merupakan inti agama ini. Berarti mereka menentang tauhid yang merupakan dasar agama yang ditunjukkan dengan kalimat la ilaha illallah. Karena makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qad samma Allah taala ta'atahum ibadatan lahum, dan Allah menamakan ketaatan mereka kepada pendeta-pendetanya dalam menentang Allah disebut oleh Allah sebagai ibadah. Di mana disebut sebagai ibadah? Dalam ayat tadi. Perhatikan. Ketika Allah menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam, mereka menjadikan pendeta-pendetanya sebagai rabb-rabb selain Allah dan juga Isa bin Maryam. Kemudian Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maknanya bahwa mereka tadi beribadah kepada pendeta. Beribadah kepada ruhban, beribadah kepada ahbar, beribadah kepada tokoh-tokohnya. Pokoknya, apa kata pendeta? Pokoknya, apa jari pendeta?
Kalau pendetanya sudah menentukan sesuatu, walaupun bertentangan dengan Injil yang Allah turunkan, mereka tidak peduli. Pokoknya apa jari pendeta. Pokoknya apa kata pendeta. Ini bahaya. Kamu itu beribadah kepada Allah apa beribadah kepada pendeta? Kalau menyatakan aku beribadah pada pendeta, kafir, murtad. Kan begitu. Dalam agama mereka sudah dikatakan murtad. Kalau ternyata dia menyatakan, oh tidak, kami beribadahnya pada Tuhan Allah. Lah kenapa? Syariat yang kamu pakai, syariat yang dibikin oleh pendetamu. Bukan syariat yang dibikin oleh Allah. Hah? Maka kita ucapkan kalimat yang sama. Kepada mereka yang menyatakan pokoknya apa cari kiai. Loh kalau kiainya sudah menjadi jil, jaringan Islam liberal, jaringan iblis laknatullah alaih, sudah merubah Al-Quran, merubah hadis, menyatakan yang haram jadi halal, menyatakan yang halal jadi haram, menolak sekian ayat Al-Quran, sekian hadis-hadis sahih, apakah kamu mau mengikutinya juga? Iya kiai dulu. Kita tahu. Bacanya kitab-kitab kuning, kitabnya para ulama ahlus sunnah. Kitab yang dibacanya kitab Bulughul Maram Ibnu Hajar. Kitab yang dibacanya kitab An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim, Masya Allah. Kitab-kitab yang dibacanya kitab-kitab ahlus sunnah. Tapi kiai sekarang walaupun namanya masih kiai, sebagian mereka sudah berubah 180 derajat. Berbeda dengan dari aslinya. Sebagian dari mereka sudah menjadi kiai Rafidhi, Syiah Rafidah yang benci kepada para sahabat. Padahal dulu, walaupun caranya salah, tapi menunjukkan kalau mereka cinta sahabat. Apa itu? Di masjidnya ditulis-tulis. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setiap tiang ada namanya. Pintunya juga dinamakan dengan nama-nama sahabat. Iya kan? Apa maknanya? Maknanya mereka betul-betul cinta kepada Khulafaur Rasyidin. Walaupun kita katakan caranya semestinya bukan begitu. Bukan ditulis-tulis seperti itu. Tetapi yang sekarang walaupun dipanggil kiai mencaci maki Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, baru datang lulus dari Mesir sana sudah berani menyatakan Utsman begini, Utsman begitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin yang saya hormati. Sebagian kiai lagi sudah benar-benar orang-orang yang Islamnya Islam liberal. Tahu sendiri bagaimana Islam liberal. Seenaknya berbicara. Menolak sekian ayat, menolak sekian hadis, dianggap bertentangan dengan akal. Apakah masih tetap menyatakan pokoknya pejori kiai? Apalagi kalau kiainya ternyata menyatakan Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Barang siapa yang menyatakan Yahudi dan Nasrani kafir, dia harus mondok lagi, belajar lagi. Dan dia membuat satu pondok pesantren yang mengajarkan sinkretisme agama. Penggabungan 3 agama. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Satu pondok. Masih mau menyatakan pajari kiai. Pokoknya apa jari kiai, begitu. Masih menyatakan pokoknya apa kata kiai. Kita tanya kepada mereka yang berkata seperti ini. Kalian beribadah kepada siapa? Apakah kalian beribadah pada kiai? Apakah kalian beribadah kepada tokoh-tokoh kalian itu? Jangan seperti Nasrani yang ibadahnya kepada tokoh-tokoh pendetanya. Beribadahnya kepada tokoh-tokoh rahibnya. Beribadahnya kepada tokoh-tokoh ahbarnya. Jangan seperti mereka. Kalau mereka berkata, oh tidak beribadah tetap kepada Allah. Kalau kalian mengaku beribadahnya kepada Allah, mengapa kalian pakai syariatnya manusia yang sudah sesat itu? Padahal syariat Allah tidak seperti itu. Kenapa tidak memakai syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran wa sunnah yang dipraktikkan oleh para sahabat, para salafil ummah? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang demikian sebagai ibadah. Kenapa mereka seperti itu kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada satu ilah saja. Ternyata mereka beribadah kepada banyak ilah.
Bisa dibayangkan kalau ternyata kiai yang mereka katakan pokoknya apa jari kiai. Ternyata kiai yang demikian ada 3. Yang satu menyatakan haram, yang satu menyatakan wajib. Pak jari kiai yang mana? Ya pokoknya pak jari kiai. Ya kiai yang mana? Yang ini menyatakan begini, ini menyatakan begitu. Yang satu mencaci maki sahabat. Yang ini dalam keadaan menjadikan sahabat sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sesat. Tapi bertentangan sesatnya. Kamu yang mana? Pokoknya Pak Jari Kiai yang mana? Pokoknya apa kata Kiai? Yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang satu mencerca habis, mengkafir-kafirkan, yang satu mengangkatnya seperti Tuhan. Muslimin yang saya hormati. Berarti tidak bisa demikian. Harus apa kata Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Apa kata Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulnya, oleh Nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian semestinya seorang muslim, mukmin. Hal dikatakan selanjutnya. وَاتَّبَعُوا فِيمَا لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ فَقَدِ اتَّخَذَهُ رَبًّا مَعْبُودًا وَجَعَلَهُ لِلَّهِ شَرِيكًا وَذَلِكَ يُنَافِي التَّوْحِيدِ. Maka sikap-sikap yang demikian bertentangan dengan tauhid yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, karena makna ilah adalah al-ma'bud yang diibadahi, dan di antara makna ibadah adalah ketaatan. Di antara makna ibadah adalah ketaatan. Sebagaimana ditafsirkan ibadah oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataupun dalam tafsir. Apa makna ibadah? Tunduk. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah, dengan taati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya secara lahir dan batin. Itu ibadah. Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Apa itu ibadah? Pokoknya semua perbuatan-perbuatan yang merupakan ketaatan kepada Allah, yaitu yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, apakah amalan zahir ataupun amalan batin. Apakah amalan dengan anggota badan ataupun amalan dengan hati dan lisan. Itu ibadah. Berarti inti ibadah justru ketundukan dan ketaatan. Dari kalimat ubudiyah, dari kalimat abad, memperbudak diri. Itu mana ibadah? Secara lugatan, secara bahasa. Dari kata abada ya'budu ibadatan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Allah tidak menyuruh kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan nabi-nabi sebagai Rabb selain Allah. Lihat. Maknanya jangan tunduk beribadah taat pada makhluk-makhluk. Malaikat ataupun nabi-nabi. Adapun kita mentaati sunnah-sunnah nabinya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memerintahkan. Sedangkan mereka adalah manusia, makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik makhluk. Memang sebaik-baik, tapi tetap makhluk. Kita muliakan, kita tinggikan, kita hormati, tetapi sebatas kemanusiaan makhluk. Jangan sampai berlebihan menyatakan dengan sifat-sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala menentang Yahudi dan Nasrani karena mereka mengambil nabinya sebagai Tuhannya. Wal Masih ibn Maryam, dan juga menjadikan Al-Masih Isa ibn Maryam sebagai Rabb selain Allah SWT. Ay syuraka lillahi ta'ala, yakni janganlah dijadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah.
Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah Allah perintahkan kalian untuk kufur padahal kalian sudah muslimun? Lihat. Berarti kalau diperintahkan untuk menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, sebagai Rabb-Rabb selain Allah, berarti diperintahkan untuk kufur lagi setelah Islam. Fakullu ma'budin Rabbun. Maka setiap yang diibadahi adalah Rabb. Wa kullu muta'in wa muttaba' ala ghairi ma syara'ahu Allah Ta'ala wa rasuluhu faqad ittakhadahu al-muti' rabban wa ma'buda. Dan setiap yang ditaati, setiap yang diikuti, tetapi dalam menentang syariat Allah dan Rasulnya, maka berarti dia menjadikan yang ditaati tadi sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Berarti menjadikan dia sebagai Rabb-Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Dikatakan siapa yang mentaati seseorang dalam menentang Allah dan Rasulnya, berarti dia sedang beribadah kepada orang tersebut. Siapa yang mentaati Fir'aun dalam menentang Allah dan Rasulnya Musa alaihi salam, berarti dia beribadah kepada Fir'aun. Barang siapa yang lebih mentaati Namrud dalam menentang nabinya Ibrahim alaihi salam, dalam menentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia menyembah Namrud. Ini bukan berbicara ketaatan dalam masalah-masalah yang mubah, bukan. Kalau mentaati seorang penguasa dalam perkara-perkara yang mubah, ketertiban umum, itu sih wajar-wajar saja, silakan. Islam bahkan mendukung ketertiban, kebaikan, ketenteraman. Yang kita bicarakan adalah mentaati seseorang yang dia memerintahkan untuk menentang Allah, menentang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka tentunya dia adalah taghut. Kalau dia taghut dan kalian tetap mentaatinya, berarti kalian menyembah taghut. Taghut memiliki sekian makna. Bisa bermakna syaitan, bisa bermakna Tuhan, dukun-dukun yang turun pada mereka, syaitan-syaitan. Bisa bermakna semua yang ditaati dalam kekufuran dan kesesatan. Bisa pula semua secara umum. Ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat? Kajian ketika membahas ayat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Apa kata Ibnu Qayyim? Fataghutul alam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka taghut di alam ini adalah kullu ma'budin au matbu'in au muta'. Maka taghut yang ada di alam ini ada 3 jenis. Yang diibadahi, yang ditaati, dan yang diikuti. Yakni yang ditaati dalam menentang Allah dan Rasulnya. Itu taghut. Yang diikuti dalam menentang Allah dan Rasulnya. Itu taghut. Apalagi yang disembah selain Allah. Itu juga taghut. Berarti disebut di sana al-matbu' wal muta'. Kalau ada orang yang menentang Allah dan Rasulnya kemudian diikuti oleh manusia, maka tokohnya disebut taghut, pengikutnya adalah orang-orang yang menyembah taghut. Yang terkena ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Qala rahimahullah. Berkata lagi rahimahullah. Fa kullu ma'budin rabbun, fa kullu muta'in wa muttaba' ala ghairi ma syara'ahu Allah Ta'ala wa rasuluhu faqad ittakhadha al-muti' rabban wa ma'buda. Maka setiap yang ditaati atau diikuti, yang menentang atau dalam menentang syariat Allah dan Rasulnya, maka dia telah menjadikan tokoh tadi sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-An'am,
Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Perhatikan ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 121. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kalian mentaati mereka, maka kalian menjadi musyrikin. Jadi mentaati mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Mentaati mereka yang menentang Quran dan Sunnah. Mentaati mereka yang menyimpang dan sesat, tidak mau tunduk pada Quran dan Sunnah. Maka ini yang dikatakan dengan kalau kalian taati, maka kalian musyrikin. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa hadha huwa wajhu mutabaqatil ayah litarjamah. Disinilah keterkaitan ayat ini dengan judul pembahasan, yaitu tafsir kalimat la ilaha illallah. Wa yushbihu hadhihi al-ayah fil ma'na qaulullah ta'ala. Dan yang mirip dengan ayat ini secara makna adalah apa yang Allah katakan. Allahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama ini yang Allah tidak memberikan izin kepada mereka? Adapun Rasul, Nabi mengajarkan syariat dan menentukan mana yang halal mana yang haram dengan izin Allah. Bagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah yang mengkhabarkan akan datangnya seorang secara sunnah. Kata Nabi yusikan sebentar lagi akan muncul rajulun muttaki'an ala arikatih. Sebentar lagi akan muncul seseorang yang bersandar di dipan-dipannya. Atahu haditsun min hadithi. Datang kepadanya ucapan dari ucapan-ucapanku. Mimma amartuhu aw nahait. Dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Faqala. Orang ini berkata. Bainana wa bainakum kitab Allah. Ma wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Kata orang tadi. Dalam keadaan kenyang. Syab'an. Muttaki'an ala arikatih. Bersandar di dipan-dipannya. Dengan nikmat. Dia berkata. Bainana wa bainakum kitab Allah. Pokoknya antara kami dengan kamu. Kitabullah Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan. Apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Maksudnya tidak mau hadis. Karena disebutkan dalam kalimat tadi. Atahu. Datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku kata Nabi. Dari apa yang aku perintah atau aku larang. Kemudian dia berkata. Yang penting kitabullah. Apa di akhir hadis itu? Ini keluarkan oleh Imam Hakim. Dan disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh bin Baz. Yang menukil dalam buku kecilnya. Wujub amal bis sunnah. Di akhir hadisnya Nabi menyatakan. Ala innama ketahuilah. Innama harrama Rasulullah misla ma harrama Allah. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah. Seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena beliau diizinkan oleh Allah dan disuruh oleh Allah untuk menyampaikan ini haram. Maka ketika Rasul menyatakan haram, itu dari Allah. Beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau enggak akan berani mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka ketika Rasulullah menyatakan haram, walaupun bukan dalam Quran. Walaupun bukan dalam Quran. Seperti ketika Rasulullah SAW memegang emas dan sutra. Dan menyatakan ini adalah haramun ala dzukuri ummati. Ini haram atas laki-laki dari umatku. Maka haram hukum. Loh, tapi dalam Al-Quran nggak ada. Ada dalam Al-Quran. Loh di mana? Saya sudah baca dari awal sampai akhir. Nggak ada. Ada. Kamu baca lagi. Bittama'un. Kamu baca lagi dengan sungguh-sungguh. Adakah ayat yang menyatakan ma'atakumur rasulu fakhuduhu
Wa manahakum anhu fantahu. Bukankah kamu dapati ayat yang menyatakan apa yang dibawa oleh Rasul ambillah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah? Ada. Itu. Cukup. Sebagai dalil bahwa sutra dan emas haram bagi laki-laki karena Nabi menyatakan haramun ala dzukuri ummati. Walaupun tidak ada dalam Quran. Secara nassan, tetapi ada secara makna karena Allah menyatakan ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Ini Nabi, ini Rasul, maka dikatakan innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah, maka diharamkan oleh Rasulullah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari Allah. Karena memang diperintahkan dan disuruh oleh Allah. Karena diridhai dan diizinkan oleh Allah. Tetapi ada beberapa manusia yang bukan Nabi, bukan Rasul. Berani-berani membikin agama baru. Membikin syariat baru. Menyatakan ini halal, ini haram. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Apakah dia punya izin dari Allah? Apakah dia disuruh oleh Allah? Apakah dia utusan? Bukan. Kalau begitu inilah orang yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang berani membikin syariat yang Allah tidak izinkan, malam ya'zan bihillah. Perhatikan ayat ini. Allah katakan dengan kalimat sekutu. Am lahum syuraka'u. Apakah mereka punya syuraka? Syuraka bentuk jamak dari syirik. Syirik artinya sekutu-sekutu. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka yang Allah nggak pernah mengizinkan mereka? Ikhwan bin a'azakumullah, kalau dikatakan sekutu, berarti kaitannya dengan kesyirikan. Berarti mereka menyekutukan Allah dengan orang-orang tadi. Orang yang membuat syariat ini, yang haram dirubah jadi halal, yang halal dirubah jadi haram, ditambah dengan ini, ditambah dengan itu, dikurangi dengan ini, disyariatkan dengan syariat sendiri. Pribadi, dari akal dia atau dari hawa nafsu dia. Apa yang kita katakan? Kalau kalian taati, wala in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu taati orang ini, berarti kalian musyrikin. Loh, kok musyrik? Apa dalilnya? Dalilnya Allah katakan amlahum syuraka'u. Berarti kamu mengambil mereka sebagai sekutu. Sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan. Sekutu-sekutu bagi Allah yang membuat syariat yang Allah nggak pernah menurunkan perintah pada mereka, nggak pernah mengizinkan mereka membuat syariat, kemudian kalian mengikutinya dan mentaatinya. Innakum lamusyrikun. Kalau begitu kalian musyrikin. Kaum muslimin yang saya hormati. Sangat jelas sekali ayat ini berkait dengan tafsir kalimat la ilaha illallah. Berarti kalau kalian mengucapkan dengan ikraran wa tauhida bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka jangan mengambil syuraka yang syara'u lahum minad din malam ya'dan bihillah. Maka jangan mengambil sekutu-sekutu lain selain Allah yang membuat syariat yang Allah tidak izinkan pada mereka. Jangan mengambil sekutu-sekutu para pembuat syariat baru. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang makna ucapan Allah Subhanahu wa taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, haula'i alladzina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang menjadikan alim ulamanya atau menjadikan tokoh-tokoh ahli ibadahnya sebagai Rabb selain Allah. Yaitu di mana mereka mentaatinya dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Yakununa ala wajhain. Dan mentaati mereka yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah
atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ada dua bentuk. Harap dicatat. Jangan sampai kita salah paham kemudian gampang mengkafir-kafirkan orang. Hati-hati. Catat baik-baik. Kata Syekhul Islam, ada dua jenis atau dua bentuk. Yang pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum 'ala tabdil. Yang pertama, dalam keadaan mereka tahu, sadar bahwa orang-orang itu merubah agama Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikutinya dalam perubahan-perubahan agama tadi. Fayataqiduna tahlil ma harramallah wa tahrim ma harramallah wa tahlil ma harramallah wa tahrim ma halallah. Kemudian meyakini halalnya apa yang diharamkan oleh Allah dan meyakini haramnya apa yang dihalalkan oleh Allah. Ittiba'an li ru'asaihim, karena mengikuti tokoh-tokohnya. Ma ilmihim annahum khalafu dinar rusul, dalam keadaan mereka tahu bahwa mereka menyelisihi agama para rasul. Fahada kufur, maka ini adalah kekafiran. Lihat, yang kafir adalah yang tahu orang ini merubah agama, mengganti yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, tetapi dia tetap mengikutinya, bahkan yakin apa yang dikatakan oleh orang ini halal, itulah yang halal, walaupun Allah menyatakan haram. Dan apa yang dikatakan oleh orang ini haram, dia yakin haram, walaupun Allah menghalalkan. Ini yang kufur. Wa qad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan, berarti dia telah menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Wa illam yakunu yusalluna lahum yasjuduna lahum. Walaupun mereka lam yakunu yusalluna lahum, walaupun mereka tidak salat menghadap orang itu dan tidak sujud menghadap orang itu, tetap dikatakan menyembah orang tersebut. Fakana man ittaba'a ghairahu fi khilafid din. Maka siapa yang mentaati orang lain dalam menentang agama, padahal dia tahu itu menentang agama, dan meyakini apa yang dikatakan oleh orang itu yang hak. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dikalahkan. Maka inilah yang dikatakan musyrikan. Orang ini musyrik, mithla haula. Yang kedua, sekarang yang kedua. An yakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlilil halal thabitan. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang keyakinannya tentang haramnya apa yang diharamkan oleh Allah dan halalnya apa yang dihalalkan oleh Allah ada dalam hati. Yakin ini halal karena Allah halalkan, ini haram karena Allah haramkan. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Tetapi orang ini mentaati orang tersebut dalam bermaksiat kepada Allah. Maka ini tidak sampai kepada kufur. Apa contohnya? Contohnya ada seseorang menyuruh kamu dalam keadaan dia tetap yakin kalau itu haram. Apa hukumnya orang seperti ini? Bermaksiat. Orangnya bermaksiat. Maka yang demikian walaupun mentaati orang lain dalam perkara yang menentang Allah, tetapi ini bukan peribadah. Beda antara kedua. Kalau Syekhul Islam berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqidu annaha ma'asi. Maka persamaannya sama dengan seorang yang bermaksiat. Orang yang berbuat maksiat sadar kalau itu maksiat. Dan dia tahu kalau itu haram, tapi dia kerjakan. Apa hukum? Kafir atau berdosa?
Tidak kafir, tapi dosa. Orang yang minum khamr sadar kalau itu haram, maka dia tidak kafir. Yakin itu haram. Sehingga harus diberikan. Demikian pula orang yang mencuri, orang yang berbuat maksiat apa saja, umumnya mereka dalam keadaan tetap yakini. Kalau ditanya dari hatinya, kamu yakin ini halal atau haram? Dia menyatakan, ya memang haram tapi saya butuh. Ya memang haram tapi saya butuh. Kepepet dan seterusnya. Ikhwan fillah azakumullah. Ini kalau maksiat biasa. Berbeda dengan maksiat yang sudah derajatnya bid'ah. Ada satu orang, cukup, bukan miskin. Kaya dia, bukan fakir. Tapi mencuri. Mencuri di satu mall. Ditanya, kamu kok mencuri? Supaya yakin. Kalau ini halal. Ini yang punya orang kafir. Ini baik, katanya. Pampasan perang. Sekedar saya meyakinkan kalau ini halal. Masya Allah. Berarti bukan amali, tapi etiqadi. Dia yakin ini halal. Tetapi ini bukan syirik. Apa? Kebid'ahan. Dia berpikir kalau hartanya orang kafir dimanapun adalah halal. Ini kelompok-kelompok teroris dan mereka para khawarij gaya baru seperti itu. Sehingga mereka dalam keadaan mencuri di sana, mencuri di sini bukan karena miskin, tidak. Hanya sekedar meyakinkan kalau ini halal. Ini punya orang kafir halal. Ikhwan fillah muslimin yang saya hormati. Tetapi yang kita bahas adalah maksiat-maksiat biasa. Orang yang berbuat dosa, yang biasanya ketika berbuat dosa agak takut, gemetar dan sebagainya. Setelah berbuat dosa, menyesal, kenapa kok saya berbuat dosa? Ini orang masih mukmin, masih beriman. Dan dia memiliki dosa. Insya'a adabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki dia diazab, kalau Allah kehendaki akan diampuni. Tetapi khonibina azakumullah, kalau dia meyakini apa yang dikatakan oleh orang tadi sebagai halal, itu yang halal. Apa yang dikatakan oleh orang tadi sebagai haram, itu yang haram. Sedangkan Quran dan Sunnah dikalahkan. Sebagaimana Syiah Rafidah terhadap imam-imamnya. Maka mereka lah yang musyrikun kafir. Musyrik kafir keluar dari Islam. Qala rahimahullah. Berkata lagi Syekhul Islam rahimahullah. Fahaula'i lahum hukmu amthalihim min ahli dzunub. Maka orang yang seperti ini hukumnya sama dengan hukumnya orang-orang yang berdosa. Kama qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan adalah pada kebaikan-kebaikan. Yang namanya ketaatan adalah pada yang baik-baik menurut syariat. Artinya pada yang jelek-jelek jangan ditaati. Tapi kalau ditaati bagaimana? Tergantung. Apakah mentaati karena berkeyakinan orang ini pantas merubah syariat dan memang memiliki hak untuk membuat syariat? Maka inilah yang menjadikan orang itu sebagai sekutu bagi Allah. Atau mentaatinya hanya seperti orang yang bermaksiat saja. Dia tetap meyakini apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, tetapi karena keinginan hawa nafsunya, kemudian dia taati. Maka orang ini hukumnya seperti hukum ahli maksiat. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma dhalikal muharrim lil halal wal muhallil lil haram. In kana mujtahidan qasduhu ittiba'ar rasul lakin khafiya alaihi al-haq fi nafsi al-amr wa qad ittaqa Allah mastata'a fahadha la yu'akhidhuhu bi khata'ihi bal yuthibuhu ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbah. Kemudian catatan lain. Kalau orang yang mengharamkan yang halal tadi atau menghalalkan yang haram tadi adalah seorang alim yang berijtihad, bersungguh-sungguh berijtihad, kemudian salah. Hasduhu ittiba'ar rusuli atau ittiba'ar rasuli, tujuannya mengikuti Rasul. Lakin khafiya alaih, tetapi tersamar atasnya dalil.
tersamar atasnya kebenaran, maka saat itu dia keliru, mengira itu halal padahal haram, atau mengira yang benar haram padahal halal. Padahal orang ini sudah berhati-hati, sudah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sebisa-bisanya, maka yang demikian tidak berdosa. Orang ini tidak dosa. Bahkan dia mendapatkan satu pahala karena dia berupaya bersungguh-sungguh untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau tidak mungkin terjadi? Sangat mungkin. Apalagi di masa-masa lalu, di masa-masa urusan masalah informasi tidak semudah hari ini. Sulit. Dia untuk mendapatkan satu hadis harus membutuhkan perjalanan 1 bulan atau lebih. Maka mereka berusaha dengan apa yang mereka punyai, mencari riwayat, hanya mendapatkan apa yang mereka dapatkan, kemudian menentukan bahwa ini haram. Ternyata halal. Atau ini halal. Ternyata haram. Seperti nabin, khamr, minuman keras yang dibuat dari korma. Ada beberapa ulama yang menganggap bahwa itu halal. Karena yang haram adalah yang dibuat dari anggur dan semacamnya. Adapun yang dari korma, ini khonibina azakumullah, kesalahan besar. Tetapi kalau beliau mujtahid beristihad, maka kita doakan rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni dosanya dan semoga Allah memaafkannya. Semoga istihadnya justru mendapatkan pahala. Tetapi kita setelah tahu bahwa khamr itu sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamr. Apakah dibikin dari anggur ataupun dibikin dari kurma. Apakah dibikin dari itu atau dari ini. Apakah berupa bubuk ataupun berupa cairan ataupun berupa asap. Kalau menghilangkan akal, iskar, menutupi akal, maka itu merupakan khamr yang haram. Setelah kita tahu yang demikian, maka jangan kita mentaati tokoh ulama tadi. Tapi katanya imam fulan, ini imam loh, imam ahli sunnah. Ya terus, kalau imam ahli sunnah nggak mungkin salah. Kalau imam ahli sunnah nggak mungkin istihadnya marjuh, keliru. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka kalaupun menghalalkan apa yang Allah haramkan, tetap dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala ijtihadnya karena dia bersungguh-sungguh berijtihad. Tetapi tersamar atasnya kebenaran. Hati-hati. Jangan asal tuduh berarti fulan tauhid karena menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Atau imam fulan tauhid karena mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sebentar. Jangan terburu-buru. Al-ajalatu minasyaitan. Keterburu-buruan itu dari syaitan. Tenang. Mahlan ya ahlal Islam. Tenang wahai kaum muslimin. Sesungguhnya sifat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW puji kepada Al-Ashhaj. Inna fika khaslatan. Yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau memiliki 2 sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal anah. Al-hilm kelembutan, sedangkan anah artinya ketidakburu-buruan. Apa itu? Tenang, tidak terburu-buru. Enggak gerasak gerusuk. Sebentar. Dilihat dulu dalilnya. Dilihat dulu keadaannya. Dilihat dulu sebab-sebabnya kenapa orang ini menyatakan ini halal padahal haram. Atau itu haram padahal halal. Dilihat. Sebabnya apa? Karena apa? Latar belakangnya apa? Dan siapa dia? Kalau kita kenal dia sebagai imam ahli sunnah. Nggak mungkin dia menyengaja. Pasti ada sesuatu. Ternyata karena dia belum mendengar hadis ini. Atau belum sampai kepadanya hadis itu. Atau dia menganggap hadis tersebut dhaif. Ini merupakan udur terhadap para ulama. Maka ketika kita melihat udur-udurnya, untuk tokoh ulamanya kita doakan rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah memaafkan dia. Tetapi untuk kitanya, jangan ikuti kesalahan mereka. Jangan mengikuti apa yang mereka tergelincir padanya. Jangan mengikuti zallat al-ulama.
Man tatabba'a zallatul ulama, siapa yang mengikuti ketergelinciran para ulama, dia akan jadi zindiq. Akan jadi zindiq. Akan jadi orang yang sesat. Ini bagaimana supaya halal? Cari ulama yang tergelincir. Ini ada. Berarti khamr halal. Saya mau kawin mut'ah. Cari ulama yang tergelincir. Ada ulama yang membolehkan. Masuk satu lagi. Mau apa lagi? Mau gampang zina. Tapi dengan nama kawin. Cari lagi ketergelinciran para ulama. Ada ulama yang menyatakan bahwa seorang wanita boleh menikahkan dirinya. Wah, enak ini. Tanpa saksi, tanpa wali. Wah, ini bagus nih. Ambil lagi. Langsung dia mau nawar pelacur, na'udzubillah. Yang penting kamu katakan, saya nikahkan diriku kepadaku. Ngomong. Saya nikahkan diriku. Dengan harga berapa? Dengan harga sekian. Saya kasih maharnya. Zina. Astagfirullah. Astagfirullah. Dengan mengambil zallat al-ulama. Ketergelinciran para ulama. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, man tatabba'a zallatul ulama. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran para ulama, maka dia ujung-ujungnya jadi zindiq. Nasallahu salamah wal-afiyah. Nasallahu salamah wal-afiyah. Qala, dikatakan selanjutnya, walakin man 'alima anna hadha akhta'a fi ma jaa'a bihi ar-rasul thumma taba'ahu 'ala khata'ihi wa 'adala 'an qawli ar-rasul fa hadha lahu nasibun min hadha asy-syirk. Selanjutnya kata Syekhul Islam, tetapi kalau dia tahu bahwa orang ini salah dalam berijtihad, keliru, menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul, tetapi tetap mengikutinya. Tetap mengikutinya. Ala khata'ihi, atas kesalahannya. Wa adala an qawli Rasul, bahkan meninggalkan ajaran Nabi, ajaran Rasul. Lebih memilih ketergelinciran ulama ini. Fahadha lahu nasibun min hadha syirk. Maka orang ini memiliki bagian dari kesyirikan yang dimaksud. Syirkut ta'ah. Syirik ketaatan. Alladhi dammahu Allah. Yang Allah cerca dia. Dalam ayatnya tadi. La siyama ini taba'a fi dhalika hawahu. Wa nasarahu bil yadi wal lisan. Lebih-lebih lagi kalau dia tidak hanya mengikutinya, tetapi membelanya dengan hawa nafsunya, mendukungnya, menolongnya, membela dengan tangannya dan lidahnya. Ini imam, tidak mungkin salah. Ini alim, ahli sunnah, tidak mungkin keliru. Ini orang begini dan begitu, maksum dari kesalahan. Ini mulai dia terjerumus dalam kesesatan yang kita bahas tadi. Pokoknya apa jadi kiai? Pokoknya apa jadi bulan mau bulan. Ma'ilmihi bi'annahu mukhalifun lirrasul. Padahal dia tahu itu menyelisih Rasul. Fahadha syirkun. Maka ini kesyirikan. Yastahiqqu sahibuhu al-uquba alaih. Dan pantas orangnya dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di'adab. Walihada ittafaqal ulama'u ala annahu idha urifal haqq la yajuzu taqlid ahadin fi khilafih. Oleh karena itulah sepakat seluruh para ulama bahwa kalau sudah diketahui kebenaran, sudah terbukti kebenaran dari Quran dan Sunnah, maka tidak boleh taklid pada siapapun. Ahadin min man khalafihi, atau siapapun yang menyelisihinya. Tidak boleh taklid kepada siapapun dalam menyelisihinya. Wa innama tanaza'u fi jawazi taklid lil qadir 'ala al-istidlal. Hanya saja mereka berselisih para ulama tentang bolehkah taklid bagi orang yang mampu untuk mencari dalil, tetapi dia taklid. Pokoknya ikut ulama sajalah. Boleh apa enggak, ini yang berselisih. Adapun kalau sudah jelas salah menentang Quran dan Sunnah, atau sudah jelas menyelisih ayat dan hadis, maka hukumnya haram taklid kepada orang ini. Tidak boleh taklid kepada orang ini dalam perkara yang menentang Quran dan Sunnah.
Ya, kalau sudah tahu kebenaran, maka para ulama sepakat tidak boleh taklid pada siapapun. Jangan sampai disampaikan ayat, ini ayat Allah. Disampaikan hadis, ini hadis Rasulullah. Disampaikan aqwal ulama para sahabat, ini ucapan Abu Bakar wa Umar, ini ucapan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, ini ucapan sahabat fulan dan sahabat fulan. Kemudian dia menentang, pokoknya saya ikut mazhab Syafi'i. Ini yang tidak boleh. Ini namanya taklid buta. Taklid jelek, apalagi buta. Lebih parah lagi. Dia taklid kepada imamnya yang mereka jadikan sebagai imam. Apakah Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad ataupun Imam Malik ataupun imam yang lainnya. Semua para ulama ahlu sunnah. Tetapi taklid kepada mereka dengan buta, tidak tahu dalilnya sama sekali, ini berbahaya. Lebih-lebih lagi kalau sudah tahu itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Lebih-lebih lagi kalau Quran dan Sunnahnya sudah sampai kepada kita. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini beritanya, ini riwayatnya. Kemudian ditentang dengan kalimat, pokoknya saya mazhabnya ini. Ini nggak boleh. Tapi kan Hambali lebih bagus. Nggak ada. Kalau taklid semuanya jelek, apakah Hambali ataupun Syafi'i ataupun Maliki? Nggak boleh. Kalau taklid. Tetapi kalau kita bicara imam, na'am. Mereka ulama, ahlus sunnah, ahlul ilm, wal amal. Mereka orang yang berilmu dan beramal. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah memuliakan mereka. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat karena jasanya kepada muslimin. Dengan ilmu mereka. Kitab-kitab mereka yang mereka ajarkan. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti tidak boleh taklid kepada siapapun kalau sudah jelas yang hak. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengajarkan demikian rahimahullah. Kalau sudah datang hadis, maka itu madhabku. Ambil. Kalau ada ucapanku bertentangan dengan hadis, maka ambil hadis. Ketahuilah bahwa berarti saat itu akalku dalam keadaan sedang tidak ada. Dalam keadaan sedang tidak sungguh-sungguh atau tidak serius. Atau dalam keadaan tidak sadar ketika itu. Ambil hadis. Dan lemparkan ucapanku ke dinding, kata beliau. Rahimahullah. Dan ucapan senada dengan itu, semakna dengan itu, diucapkan oleh seluruh para imam ahlus sunnah. Termasuk Imam Ahmad rahimahullah. Termasuk Imam Malik rahimahullah. Dan termasuk para ulama yang lain. Rahimahumullahu ajma'in. Wa in kana ajizan an idharil haqqi alladhi ya'lamuhu. Kalau dia tidak mampu untuk menunjukkan kebenaran yang dia tahu, fahadha yakunu kaman arafa anna dinal Islam haqq wa huwa bainan nasara. Fa idza fa'ala ma yaqdir alayhi min al-haqqi la yu'akhadh bima ajiza anhu wa haula'i kan najashi. Baik. Catatan berikutnya. Kalau dia tidak mampu menampakkan kebenaran yang dia ketahui. Fahada yakunu kaman arafa. Dia tahu, tapi nggak bisa menunjukkannya. Maka orang ini seperti orang yang kenal Islam, tapi dia masih di tengah-tengah Nasrani. Apa yang harus dilakukan? Sebisa-bisanya. Kalaupun dia tidak melakukan apapun, maka dia tetap salah. Loh, tapi saya tahu Islam itu hak. Tapi kamu tetap Nasrani kan? Maka hukumnya hukum Nasrani. Demikian pula kalau tahu kebenaran tadi. Saya tahu ini yang benar, yang hak. Bahwa apa yang dikatakan oleh orang ini salah. Tapi saya nggak mampu untuk menerangkan hak ini. Maka kita katakan kepadanya, lakukan apa yang kamu bisa. Yang kamu tidak mampu, mudah-mudahan dimaafkan. Kalau mampunya hanya berkata, saya yakin dengan apa yang ada di dadaku. Dia mampunya. Ya sudah, cukup. Itu dianggap sudah muslim sebagaimana Raja Najasyi. Dia tidak mampu, tidak berani untuk menghadapi para pendeta-pendeta dan para ahli-ahli agamanya untuk menyatakan keislamannya. Tidak berani. Sehingga dia menulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia taruh di sakunya. Kemudian ketika ditanya, bagaimana engkau? Apakah kau masih meyakini
Apa yang kami yakini atau kau sudah berubah? Di sidang rajanya. Maka dia menyatakan, aku yakin dengan apa yang di dadaku. Yani, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semampunya. Dia mampunya itu. Maka cukup bagi dia untuk melakukan yang demikian. Maka kalaupun kamu tidak mampu untuk menampakkan kebenaran, paling tidak kamu tidak ikut apa yang mereka lakukan. Untuk ngomong, untuk mengungkapkan nggak berani. Tapi enggaklah. Kenapa? Kamu sudah jadi Wahabiyah? Bukan. Ya, nggak berani. Al-muhim, kalau dia mampunya hanya itu cukup. Yang penting dia tidak melakukan yang batil, yang bertentangan dengan Quran wa Sunnah. Dia tahu ayatnya, dia tahu hadisnya, maka itu yang dia pegang. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa qad anzalallahu fi haula'il ayat min kitabih. Dan tentang mereka Allah telah turunkan ayatnya. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Lihat kata Allah, wa inna min ahlil kitab. Sesungguhnya di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah. Dan apa yang diturunkan kepada kalian dan apa yang diturunkan pada mereka. yakni seperti Raja Najasyi. Atau ayat lain, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam' mimma 'arafu minal haqq. Dan ketika mereka, para pendeta-pendeta itu mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata-mata mereka berlinangan air mata, mencucurkan air mata, mimma 'arafu minal haqq, karena mereka tahu kebenaran. Yang nangis, yang tidak pun ada, yang jengkel pun ada. Baca ayat apa ini? Ada. Tapi sebagian mereka, kata Allah, ada yang menangis. Yang merasa ini hak, ini benar. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan dari kaumnya Musa ada yang terbimbing dengan kebenaran. Wa amma in kana al-muttabi' al-mujtahid ajizan an ma'rifatil haqq. Sekarang kemungkinan yang berikutnya. Kalau tadi tahu hak tapi nggak mampu mengungkapkan. Yang berikutnya sekarang, wa amma in kana al-muttabi' lil mujtahid ajizan. Sekarang kalau yang ngikut mujtahid tadi tidak mampu untuk mengenali kebenaran secara rinci. Nggak mampu untuk mengenali kebenaran secara rinci. Wa qad fa'ala ma qudira alaihi mithlu. Atau qad fa'ala ma qudira alaihi. Dia sudah berupaya apa yang dia mampu. Pengen tahu, malah pusing. Nggak paham. Karena terlalu rumit menurut dia. Karena kelemahan nalarnya misalnya. Atau karena dia dalam keadaan kekurangan ilmunya dan seterusnya. Min ijtihadi fit taqlid fahadha la yu'akh. Untuk memilih ijtihadnya, siapa yang dipegang? Ini ijtihad menyatakan haram, ini ijtihad menyatakan halal. Yang mana yang benar? Dia berupaya untuk memahami dalil-dalil keduanya, malah pusing. Bagaimana? Bagaimana orang yang seperti ini? Kata Syekhul Islam, orang yang seperti ini yang dimaklumi. Fahadha la yu'akhad in akhta'a. Orang ini tidak dibalas kalaupun keliru. Kama fil qiblah. Sebagaimana apa yang terjadi pada masalah kiblat. Sahabat yang satu menyatakan ke sana. Sahabat yang menyatakan ke sini. Kiblatnya kan hanya satu. Artinya mesti yang selain salah. Yang ini benar, ini salah. Atau mungkin salah dua-duanya. Yang satu yakin atau satu golongan yakin ke sana, satu golongan yakin ke sini. Yang lain bingung. Ikut mana saya ya? Ikut yang ini atau ikut yang itu? Maka sebagian orang ikut yang ini karena kerenteknya. Karena nggak ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu biasanya apa? Ikut kerenteknya. Iya.
kayaknya ini. Sepertinya ini. Ikut dia. Dan bikin garis panah. Untuk dilihat nanti siang matahari terbit dari mana. Begitu lihat matahari terbit dari sana, yang berarti kiblat ke sini, dia lihat ternyata salah. Ya Rasulullah, kami tadi malam salat tidak di kiblat. Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk mengulanginya. Dimaafkan, dimaklumi. Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini keadaan orang yang tidak tahu kebenaran. Kalau ketika orang tadi bersihat menghalalkan yang haram, Masya Allah, mengerikan. Yang ini menghalalkan yang halal. Tapi dengan istihadnya. Sedangkan kamu jahil. Dan kenal ini orang alim ulama. Kenal ini orang Masya Allah, imamu ahli sunnah. Tetapi mana yang rajih? Ini apa itu? Dibanding-bandingkan gak mampu. Lihat. Dibanding-bandingkan gak mampu. Artinya sudah usaha. Jangan kamu dalam keadaan belum usaha sudah menyatakan saya bingung lah. Pokoknya saya ikut ini. Tidak bisa. Usaha dulu. Ini karena apa? Ini karena apa? Ini karena dalil apa? Dan ini berkata seperti itu karena dalil apa? Haram apa dalilnya? Halal apa dalilnya? Kalau sudah berupaya ternyata tetap tidak mampu, maka saat itu dimaklumi kalaupun dia salah mengikuti imam mujtahid. Harusnya yang ini yang diikuti, diikuti yang salah. Ini samanya dengan perselisihan masalah kiblat di antara para sahabat. Semuanya oleh Rasulullah SAW dimaklumi. Wa amma in qallada syakhsan duna nadhirihi. Adapun kalau taklid pada seseorang tanpa orang lainnya. Sebagaimana pepatah jahiliyah. Aku dari satu kaum. In ghawa ghawaitu. Wa in ihtada tadaitu. Aku dari satu kaum. Kalau mereka lurus, aku lurus. Kalau mereka menyimpang, aku pun menyimpang bersama mereka. Ini jahiliyah. Maka kata beliau, kata Syekhul Islam, adapun taklid pada seseorang, pokoknya apa kata dia, sesuai dengan hawa nafsunya, kemudian membelanya dengan tangannya dan lidahnya, tanpa ilmu bersamanya, dan dianggap bahwa dia adalah hak, fahadha min ahlil jahiliyah. Maka orang ini seperti ahlul jahiliyah. Seperti golongan jahiliyah. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu salihah. Walaupun yang diikutinya kebetulan saleh, tetapi dia tetap amalannya tidak saleh. Lam yakun amaluhu salihan. Loh kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa kata Allah, apa kata Rasul, tapi dia mengikuti apa kata dia. Apa kata tokoh ini. Kalaupun kebetulan tokohnya saleh, tetap dia amalannya tidak saleh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kamu niatnya apa? Kalau kamu mengatakan pokoknya apa kata fulan, artinya kamu mengagungkan fulan. Amalanmu karena fulan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang taklid tetap karena kebodohan dan dia menyatakan orang ini saleh beribadah pada Allah, saya juga ingin saleh beribadah pada Allah. Iya kan? Tetapi yang ini dalam keadaan sungguh yang ditaklidinya kebetulan saleh, tetap amalannya tidak saleh. Wa in kana matbu'uhu mukhti'an kana atima. Apalagi kalau ternyata yang diikutinya orang yang jelek, yang mukhalifan li sunnah, menyelisihi hadis, menyelisihi dalil-dalil, maka orang ini ikut dosa. Jangan disamakan dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Ini sering dijadikan dalil. Saya akan taklid kepada fulan, saya ingat kisah Ashabul Kahfi. Satu-satunya anjing yang masuk surga kan anjingnya Ashabul Kahfi. Katanya. Kata mereka. Ditanya sama malaikat, kamu dari mana kok ikut masuk surga? Loh, saya di dunia ikut mereka. Mereka masuk surga, masa saya nggak boleh ikut masuk surga? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tadi untuk mengizinkan. Ini insahha, kalau sahih riwayatnya. Wallahu taala alam. Maka anjing tadi masuk, satu-satunya anjing yang masuk surga
adalah yang ikut Ashabul Kahfi, ikut orang-orang soleh. Maka saya juga ingin seperti anjing tadi, pokoknya ikut orang soleh. Apapun kata dia saya ikut. Ya kalau kebetulan soleh benar. Kalau ternyata dia mubtadi undal, atau syiah rafi, atau dia penyembah kubur, tentunya mengerikan sekali. Mengikuti orang yang menyimpang, maka ini sangat berbahaya. Ditanya sudah salah, akibatnya pun lebih. Naslul hidayah. Anakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.